Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bapak Abdul Muiz MPDI, dosen Universitas Ibrahimi, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya mengampu analisis materi PAI di sekolah semester 3 dengan 2 SKS. Deskripsi mata kuliah menjelaskan dan praktek bagaimana melakukan analisis materi PAI di SMP berdasarkan kedalaman, keluasan materi, karakteristik materi, dan karakteristik peserta didik. Capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu menganalisis materi PAI di SMP, yakni dengan memeriksa secara terperinci unsur atau struktur materi pelajaran sebagai dasar diskusi atau interpretasi. Kajian berisi uraian, kupasan, ulasan, beberan, pemeriksaan dengan seksama, dengan teliti tentang materi pelajaran yang dikaji. Kajian dapat berisi komentar, argumen, kritik, tinjauan terhadap materi pelajaran, sehingga mahasiswa diharapkan dapat membuat materi ajar yang sesuai dengan KI/KD dan kompetensi kelulusan, serta dengan karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungannya. Strategi perkuliahan ini menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Namun, sebelum memulai pelajaran kami lakukan pretest yang tujuannya untuk mengingat materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ketika penjelasan analisis materi PAI per subbab, kami menggunakan model problem based learning. Dengan demikian, mahasiswa dapat pengetahuan yang penting, membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Selain itu, pada beberapa pertemuan yang terkait dengan pembahasan analisis akan banyak dilakukan diskusi untuk memperdalam pengetahuan tentang materi PAI. Hal ini membutuhkan kerjasama dari mahasiswa untuk mereview materi buku paket terlebih dahulu sebelum menganalisis sehingga diskusi dapat berjalan dengan lancar. Tugas-tugas dalam perkuliahan ini, seluruh mahasiswa dibagi setiap kelompok untuk menganalisis materi per subbab dari materi PAI di SMP yang sudah ditentukan. Kemudian, mahasiswa diminta untuk mendeskripsikan materi yang sudah dianalisis, dan selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu menarik kesimpulan dengan baik dan benar. Setelah itu, mahasiswa mempresentasikan hasil analisis sesuai dengan pembagian kelompok masing-masing. Kriteria penilaian yaitu absensi 10%, pretest bagi yang menjawab 5%, tugas makalah presentasi 35%, UTS atau ujian tengah semester 20%, UAS atau ujian akhir semester 30%. Jadi semua jumlahnya 100%. Adapun pembelajaran dengan mahasiswa, kami lanjutkan video berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabat mahasiswa semester 3
Prodi Pendidikan Agama Islam pada siang hari ini? Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Sebelum beranjak lebih jauh, apa itu analisis, apa itu materi, dan seterusnya, saya ingin menguji kemampuan sampean sebenarnya. Kira-kira apa itu analisis? Ada yang tahu? Ya? Saudara? Vijay. Apa itu analisis, Vijay? Analisis adalah mengamati dan mendalami suatu objek tertentu. Ya Allah, luar biasa. Kasih aplaus dulu. Mengamati Dan mendalami suatu objek tertentu. suatu objek tertentu. Ini belum dipelajari, sudah tahu, apalagi sudah dipelajari nanti. Masya Allah. Ada yang bisa menjawab lagi? Coba Pak. Ya, monggo. Terima kasih. Siapa namanya? Sultan. Sultan. Ini siapa namanya tadi? Vijay. Vijay Sultan. Ya, ini dapat nilai sudah ini nantinya ini. Ya. Siapa namanya? Sultan. Coba dijawab Sultan. Menurut saya analisis adalah meneliti suatu objek secara detail, Pak. Meneliti suatu subjek secara detail. Bagus, siapa? Ada lagi yang bisa menjawab analisis itu apa? Sudah? Tidak ada? Tidak ada ya? Saya tampakkan analisis menurut para pakar-pakar. Jadi secara umum jawaban sama? Vijay dan Sultan sudah bagus. Tapi perlu diketahui juga analisis menurut para tokoh. Nah ini, jadi apa yang sudah dijawab siapa? Vijay ya? Vijay itu sudah bagus. Analisis merupakan upaya yang dilakukan untuk mengamati sesuatu secara mendalam dan mendetail melalui proses penguraian berbagai komponen terbentuknya atau juga penyusunan komponen tersebut untuk dipelajari atau diselidiki lebih lanjut. Yang perlu diselidiki itu, yang perlu diamati itu adalah buku paket. Oleh karena itu, sesuai dengan apa materi kita hari ini, apa itu? Analisis materi PAI di sekolah mana Bapak? SMP. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau semester 4 sampean langsung materi SMP, sekarang materi SMP. Alhamdulillah. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya? Kami ingin bertanya tentang perbedaan analisa dan analisis. Allah, luar biasa ini. Analisa dan analisis. Ada yang bisa menjawab? Mencoba menjawab. Ya, monggo. Ya Allah, luar biasa. Menurut saya pribadi, analisis itu adalah kata benda, sedangkan analisa itu adalah kata kerjanya. Analisis kata Benda, sedangkan analisa adalah kata kerjanya. ini belum dijelaskan sudah bisa. Kalau anak-anak santri itu memang cerdas-cerdas. Ada yang juga menjelaskan apa itu kata benda, apa itu kata kerja. Halo. Ya, ada yang bisa menjelaskan? Kalau dalam ilmu nahwu kan kata benda itu seperti isim, ya kan? Kata kerja seperti oh, Zaidun. Berdiri siapa? Zaid. Jadi secara umum di sini adalah sampean akan mengetahui analisis itu kata benda dan analisa itu kata kerja. Seperti yang dikutip di sini, analisa atau analisis memiliki artian mengamati secara detail sesuatu hal, memang memiliki arti sama namun memiliki penempatan yang berbeda dan mempengaruhi bahasa Indonesia. Jadi jangan disamakan. Ya kan kayak apa ya? Kayak penguatan koma zaitun itu kan beda sebenarnya. Koma itu kata kerja, zaitun kata benda. Kalau orang-orang pesantren itu tidak sulit untuk menyamakannya. Sudah paham ya sampai di sini ya apa itu analisis ya? Sekarang kembali kepada analisis materi PAI. Sekarang materinya. Kira-kira apa itu materi?
Jangan sampai nanti sampean buka jadwal apa sekarang kuliahnya, analisis materi PAI. Kenyataannya tidak paham terkait tentang analisis materi PAI. Kalau analisis sudah paham, sekarang materi apa bedanya materi? Wah, ya Allah, berbarengan nih. Siapa dulu ini? Ya, apa? Ini Sultan nih. Sultan. Siapa? Apa maksudnya? Muajrul. Jadi sepengetahuan kami, materi itu ialah suatu pelajaran yang mana dapat diambil manfaat dan ilmunya yang disampaikan seorang murid, seorang guru kepada muridnya. Seperti itu, Pak. Bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya, Pak, materi pembelajaran adalah merupakan salah satu sumber yang berisi tentang pesan-pesan dan pertanyaan-pertanyaan. Bagus juga. Ada yang lain? Ada yang lain? Coba lagi, Pak. Iya. Materi menurut saya adalah pengetahuan dan fakta dan informasi yang terperinci. Ada yang lain? Jadi kami jelaskan di sini ya, materi itu apa? Bisa disimak bersama. Nah, itu apa materi pelajaran? Nah, ini kan sebenarnya konsep para tokoh, cuman kita sempurnakan sendiri mana yang paling. Karena tokoh tuh banyak konsepnya seperti ini. Jadi yang paling sempurna untuk difahami oleh kita itu apa gitu. Kalau di sini yang saya cantumkan adalah materi pelajaran adalah pengetahuan. Yang jelas pengetahuan berkaitan dengan pengetahuan, fakta dan informasi yang terperinci. Keterampilan langkah-langkah prosedur, keadaan dan syarat-syarat tertentu dan sikap berisi pendapat, ide, saran dan tanggapan yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Itu. Dan lain-lain semacamnya. Juga di sini dijelaskan materi pembelajaran salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus, isi atau teks, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan dan keterampilan seperti itu. Nah, ini nanti ya. Nah, nanti ini sudah beranjak dari ketika sambian menyusun materi. Makanya tugasnya sambian itu adalah menganalisis materi buku pakai DSM. Bagaimana Pak cara menganalisis ini? Yang diperhatikan dalam menyusun materi. Di sini jelaskan materi pelajaran hendaknya sesuai dengan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Materi pelajaran hendaknya sesuai dengan tingkat pendidikan dan perkembangan siswa pada umumnya. Materi pelajaran hendaknya terorganisasi secara sistematik dan berkesinambungan. Materi pelajaran hendaknya mencakup hal-hal yang bersifat faktual maupun konsep. Kira-kira ada yang paham? Kemarin sudah dijelaskan berkaitan dengan SKL. Apa itu SKL? Singkatan dari apa? Oke. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan. Bagus, masih ingat berarti ya. Jadi standar kompetensi kelulusan. Poin-poinnya ada berapa? Apa saja? Kalau KI apa? Kompetensi. Terus? Kompetensi dasar. Jadi secara umum itulah, masih ingat berarti cerdas-cerdas di sini. Ya, secara umum nanti kenapa saya perlu menjelaskan berkaitan dengan SKL, KI dan KD. Padahal ini ada di kurikulum sebenarnya. Kalau sambian menganalisis materi KI juga harus tahu tentang ini dulu. SKL itu apa, KD itu apa, KI itu apa, KD itu apa. Jadi harus tahu dulu gitu. Sambian tiba-tiba menganalisis belum tahu tentang SKL, KI, KD dan semacamnya. Ya, saya kira seperti itu. Nah, ini saya ulang kembali berkaitan dengan SKL. Sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Sikap itu apa? Enggak, Pak. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sikap adalah cara berpenampilan kita. Cara berpenampilan kita. Bagaimana cara berpenampilan kita? Ya harus sopan. Sopan ya, harus sopan ya. Ya. Kalau di sini sopan-sopan semua pakai rokok. Iya. Ada yang lain sikap itu apa? Akhlak. Akhlak. Bagus. Ada yang lain? Ya. Akhlak dan adab guru adab pada guru. Adab kepada guru. Nah itu. Apa Pak hubungannya sambian meneliti di kelas? Nah itu teliti sambian. Kira-kira siswa sudah berakhlak apa belum? Sesuai dengan buku paketnya. Di sana diajari perilaku yang baik. Contohnya makan tidak boleh berjalan. Ada enggak santri yang berdiri yang berjalan? Banyak. Minum es, goreng. Gimana? Ya. Jadi itu namanya secara sikap masih itu diteliti sama sambian. Berarti secara penilaian sikapnya belum. Tapi dipersenkan juga. Kira-kira yang hanya makan seperti itu berapa jumlahnya di antara 30 orang. Sambian semisal kelas 1A semisal. Itu diteliti. Kira-kira yang hanya makan seperti itu hanya 2 orang, 3 orang. Berarti secara umum masih baik penilaiannya. Ya, paham ya? Paham. Nah terus di keterampilan apa? Mari sudah dijelaskan keterampilan itu? Ya. Nah, ini mulai lupa sudah ini. Keterampilan itu cara kita mengaplikasikan. Cara kita mengaplikasikan. Ya, bagus. Ada yang lain? Keterampilan itu adalah kreativitas. Kreativitas. Bagus. Nanti saya cantumkan lagi. Terus yang lain? Ya. Ada ya. Sekarang nanti saya cantumkan satu persatu setelah sikap, keterampilan dan pengetahuan. Sekarang pengetahuan. Ada yang tahu pengetahuan itu apa? Ya? Pak, Ya. suatu keilmuan yang kita ketahui. Suatu keilmuan yang kita ketahui. Semua berkaitan dengan keilmuan. Tapi karena yang kita pelajari adalah analisis materi PAI, ya pengetahuan tentang materi PAI. Ya? Saya kira seperti itu. Nah, ini saya cantumkan di sini, saya cantumkan. Nah, ini. Jadi, sambian kenapa saya ulang-ulang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan? Karena kalau sambian tidak mengetahui tentang 3 komponen ini, jadi tidak sempurna nanti analisisnya, ya. Gitu. Pertama, sikap. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman. Tadi apa yang disampaikan ini? Berakhlak mulia, berilmu, percaya diri dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulannya. Ingat, sikap ini memang menjadi tolak ukur sekarang. Pergaulan, terutama pergaulan. Makanya sambian sama saya itu beruntung ada di pesantren. Di luar itu sudah heboh pergaulan. Jadi benar-benar hati-hati. Semoga kita, anak cucu kita dilindungi dari hal-hal yang kurang baik. Terus pengetahuan. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian. Sedangkan keterampilan memiliki kemampuan fikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Benar tadi hasilnya seperti apa? Ya seperti itu. Kalau menganalisis berkaitan dengan SKL, sikap, pengetahuan dan keterampilan, memang harus observasi. Tidak bisa. Nah, observasi itu tidak bisa. Masa sampean bisa di buku paket menganalisis apa ya? Sikapnya siswa kan tidak bisa, harus tahu dulu kan ya. Biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya meskipun sampean santri, analisis di
lembaga yang di SMP. Terjun. Jadi apa yang perlu dianalisis? Kayak tadi makan masih berjalan. Itu berkaitan dengan sikap. Jadi sampean analisis. Kalau materinya berkaitan tentang sholat, ya praktek itu masuk ke keterampilan. Kira-kira yang belum bisa sholat siapa? Ya, kira-kira yang sudah bisa sholat siapa? Tapi saya yakin kalau untuk pesantren rata-rata bisa. Dan kemungkinan juga tidak bisa. Kenapa? Karena santri baru kemungkinan ketika di SD di rumahnya itu tidak sholat dan semacamnya. Meskipun sholat jarang-jarang. Sekarang penjelasannya berkaitan dengan petunjuk pengisian lembar kerja, analisis buku guru dan buku siswa. Masih semangat? Masih semangat? Jadi petunjuk pengisian lembar kerja, analisis buku guru dan buku siswa. Jadi sampean tidak hanya menganalisis buku siswa yang langsung berinteraksi dengan siswa, tapi menganalisis buku guru. Sampean siapkan buku guru dan buku siswa. Sudah dicontohkan di sini cara menganalisis seperti apa dan komponen-komponen yang perlu dianalisis apa saja. Ya, seperti itu ya. Pertama, kompetensi, mengetahui strategi menggunakan buku guru dan buku siswa untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kesesuaian isi buku guru dan buku siswa dengan tuntunan SKL, KI dan KD. Nah ini makanya KI dan KD, SKL itu memang harus tahu terlebih dahulu. Sambian menganalisis kesesuaian itu buku guru dan buku siswa itu harus tahu itu dulu. Jadi KI-nya apa, KD-nya apa, kira-kira sudah sesuai dengan materi yang akan diterapkan nantinya. Yang ketiga, menganalisis buku guru dan buku siswa dilihat dari aspek kecakupan dan kedalaman materi. Yang selanjutnya adalah tujuan. Yang poin-poinnya ada 4. Pertama, menganalisis kesesuaian isi buku dengan SKL, KI, dan KD. Pertama, materi aspek hadis pada SMP menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis keterpaduan antar mata pelajaran atau antar topik konsep. Nanti ada di lembar analisis nanti ini. Nanti saya kasihkan. Yang ketiga, menganalisis kesesuaian isi buku dengan konsep pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Gitu. Terus yang keempat, merencanakan tindak lanjut dari hasil analisis. Panduan kegiatannya adalah kerjakanlah secara berkelompok. Pelajari format analisis buku guru dan buku siswa. Siapkan SKL, KI, KD sesuai jenjang pendidikan dan mata pelajaran. Cermatilah buku guru dan buku siswa yang sesuai dengan materi ajar yang Anda ampu. Yang kelima, lakukanlah analisis terhadap buku tersebut dengan menggunakan format yang tersedia. Yang keenam, berdasarkan analisis, tuliskan tindak lanjut hasil analisis sebagai berikut. Pertama, jika sesuai dengan kebutuhan, buku bisa digunakan dalam pembelajaran. Jika kurang atau tidak sesuai, Anda disarankan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut yang harus dikerjakan guru sebagai pengguna buku guru tersebut. Saya kira seperti itu. Format analisis buku guru dan buku siswa. Pertama, kesesuaian dengan standar kompetensi kelulusan. Kira-kira sudah sesuai dan biasanya kebanyakan sudah sesuai. Begitu. Kesesuaian dengan kompetensi IT. Kesesuaian dengan kompetensi dasar. Nah, biasanya seperti ini. Kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep materi esensial, alokasi waktu. Biasanya banyak yang perlu disesuaikan. Makanya sampean baca. Pertama, A. Karena di KD ada ketentuan untuk menganalisis khotbah Jumat dan mendemonstrasikannya, sedangkan dalam materi kurang menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan khotbah. Itu sebagai contoh ya. Contoh menganalisis nanti sampean. Minggu depan. Yang kedua, bagian tentang komponen kebersihan tidak mencantumkan tentang istinja. Jadi biasanya di komponen itu, ini hanya contoh. Nah ini sudah yang bagian istinja nanti. Berarti di sana tidak mencantumkan istinja. Yang C tidak ada di dalam buku guru. Yang ada hanya buku siswa. Gitu. Ini perlu ini. Terus
Selanjutnya, kedalaman materi tinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Pertama, ini yang perlu yang ketidaksesuaian, yang saya baca yang ketidaksesuaian. Jika dilihat dari pola pikir keilmuan, seharusnya dimulai dari penguatan dalil tentang sholat Jumat, kurang memberikan wawasan tentang madhab-madhab fikih. Jadi harus jelas madhab fikihnya itu seperti apa. Siswa masih belum bisa membaca dalil dengan baik, mengetahui makna secara tekstual dan kontekstual secara mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang di atas itu poin A itu untuk SMA, yang di bawah juga poin A untuk SMA, madhab-madhab fikih itu SMA, yang B itu untuk SMP. Kalau SMP itu siswa masih belum bisa membaca dalil dengan baik dan mengetahui makna secara tekstual dan kontekstual serta mengamalkan kandungan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah dijelaskan. Nah ini memuat informasi tentang penerapan penilaian. Penilaiannya kurang variatif. Kira-kira apa yang kurang variatif nanti ditindaklanjuti sampean. Saya kira seperti itu yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan analisis materi PAI. Jadi sudah ada contohnya, bukan pas ditinggal sampean menganalisis buku SMP itu bukan pas tinggal langsung apa yang boleh dianalisis. Sudah ada contohnya dan sudah ada caranya istilahnya. Ini caranya, ini contohnya, dan ini cara menganalisisnya seperti itu. Bukan pas ditinggal. Nanti tugasnya sampean menganalisis buku. Ini contohnya. Sampean terapkan. Jadi minggu depan sampean saya praktekkan bagi tiga atau 4 kelompok. Saya kasih per bab. Jadi kelompok ini 1 bab, kelompok ini bab kedua, kelompok ini bab ketiga. Jadi analisis sampean kita latih dulu minggu depan. Setelah minggu pertemuan keempatnya baru apa? Praktek langsung sampean bab 5 langsung kelompok pertama langsung presentasikan di depan. Saya kira seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup. Cukup ya? Cukup. Alhamdulillah. Semoga ada manfaat. Amin. Dapat ilmu yang banyak. Amin. Berguna nusa bangsa negara. Amin. Amin. Bila hadirnya binyatin soleh al-fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Kalau ada kelebihan semata-mata itu dari Allah, kalau ada kekurangan semata-mata itu dari saya pribadi. Kita evaluasi bersama-sama. Semoga pembelajaran ini menjadi lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.